Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun atau kapanpun teman-teman menonton video ini. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah luar biasa dari masa kecil Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa pembelahan dada. Kisah ini bukan dongeng, tapi riwayat yang sahih yang menunjukkan betapa Allah sudah mempersiapkan Rasulullah sejak kecil. Yuk kita simak bersama-sama. Waktu itu, Nabi Muhammad masih berusia sekitar 4 tahun. Beliau tinggal di perkampungan pedalaman bersama ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Kenapa Rasulullah kecil tinggal di pedalaman? Pada zaman itu, sudah jadi tradisi orang Arab untuk menitipkan anak-anak mereka di pedalaman agar tumbuh sehat, fasih dalam berbahasa Arab, dan terbiasa hidup sederhana. Jadi, Nabi pun tumbuh bersama anak-anak kampung, bermain, berlari, dan mengembala kambing. Halimah sangat sayang kepada Muhammad kecil. Sejak bayi, kehadiran Muhammad membawa keberkahan, seperti ternak mereka jadi sehat, air susu Halimah mencukupi, dan kehidupan keluarga terasa lebih lapang. Semua orang di rumah Halimah merasa istimewa merawat anak ini. Suatu hari, Nabi Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya di lapang. Tiba-tiba, datanglah dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, dalam wujud manusia tentunya. Mereka menghampiri Rasulullah kecil, lalu Jibril membaringkannya dengan penuh kelembutan. Dada Nabi dibelah perlahan-lahan, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Dari dalam dadanya, Jibril mengambil segumpal sesuatu yang berwarna hitam. Kata Jibril, inilah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Kemudian, bagian itu dibuang. Setelah itu, dada Rasulullah dicuci dengan air zam-zam yang jernih dan suci, sampai benar-benar bersih dan bercahaya. Setelah selesai, dada beliau ditutup kembali, tanpa ada luka, tanpa ada rasa sakit. Rasulullah kecil pun bangun seperti tak terjadi apa-apa. Malah terlihat lebih bercahaya, lebih tenang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Anak-anak yang melihat kejadian itu pun sangat ketakutan. Mereka berlari secepat-cepatnya pulang ke rumah Halimah sambil berteriak, Muhammad, Muhammad, Muhammad dibunuh. Halimah dan suaminya panik. Mereka berlari keluar mencari Muhammad kecil. Tak lama, mereka menemukan beliau dalam keadaan sehat, nafasnya teratur, dan wajahnya berseri-seri. Meski Halimah merasa lega, ia juga diliputi rasa khawatir. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi pada anak istimewa ini? Bayangkan, kalau hati kita penuh dengan iri, dengki, marah, dan keburukan lainnya, tentu hidup kita akan gelisah. Tapi kalau hati kita bersih, insya Allah hidup jadi tenang, ringan, dan penuh cahaya. Itulah sebabnya para ulama selalu menekankan betapa pentingnya menjaga hati. Karena hati yang bersih bisa membuat kita dekat dengan Allah dan lebih mudah meneladani akhlak Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita bersama-sama menjaga hati kita dari segala sifat-sifat buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Mari kita jauhkan hati kita dari segala hal yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hati kita sudah terlanjur kotor, maka mari kita bersihkan bersama-sama. Jadi tidak hanya badan saja yang perlu kita bersihkan, seperti mandi, pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi, tapi kita juga perlu membersihkan hati kita dari segala hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitulah istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Allah sudah mempersiapkan beliau untuk menjadi pemimpin umat manusia. Pesan untuk kita semua, yuk belajar membersihkan hati dari hal-hal buruk dan terus mengisinya dengan zikir, doa, serta kebaikan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk kisah-kisah Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.